Setelah berhubungan badan, korban mengatakan bahwa kamu belum memuaskan saya sudah rugi, saya sudah memberikan kamu handphone, namun kamu belum memuaskan hasrat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di video kali ini, aku akan menceritakan kejadian-kejadian yang nyata di dunia ini. Seorang SPG yang bernama Niputu Yuniawati yang berusia 39 tahun ditemukan tewas di penginapan di Teduh Ayu 2 di kamar nomor 8, Jalan Kebo Iwa Utara, tepatnya Padang Sambian, Denpasar, Bali. Motif pembunuhan tersebut terhadap Niputu Yuniawati akhirnya terungkap. Niputu Yuniawati dihabisi pada Senin 5 Agustus 2019 malam. Tersangkanya adalah seorang pria yang bernama Bagus Putu Wijaya alias Gustu yang berprofesi sebagai gigolo. Dirinya mengaku menghabisi Niputu Yuniawati lantaran kesal dengan kata-kata korban yang mengatakan bahwa korban tidak puas atas hubungan badan yang dilakukan oleh Bagus. Bagaimana kasus dan ceritanya? Tetap di Rangkuman Kisah Nyata. BPW alias GT, pembunuh pramuniaga atau Sales Promotion Girl Dealer mobil berinisial NP di penginapan di Denpasar, Bali. Pelaku mengaku sebagai pekerja seks pria yang dibayar oleh korban. Niputu Yuniawati memiliki 2 orang anak. Dirinya bekerja sebagai sales promosi SPG Mitsubishi di Jalan Imam Bonjol, Denpasar Barat. Disebutkan sosok perempuan cantik ini sudah bekerja sebagai SPG sejak usianya masih muda. Dengan talent yang dimilikinya, perempuan yang tinggi semampai ini sudah malang melintang bekerja sebagai SPG di berbagai tempat penjualan mobil. Yuniawati tinggal bersama 2 anaknya yang saat itu dirinya baru pindah bekerja dan masih menjalani proses training di dealer Mitsubishi di Jalan Imam Bonjol, Denpasar Barat. Sebelumnya Yuniawati sempat bekerja sebagai admin collection di PT Bali Sakti Makmur dari tahun 2001 hingga tahun 2006. Ia pun menggeluti pekerjaan sebagai sales counter di Wajah Motor pada tahun 2009 sampai tahun 2010. Kemudian dia bekerja sebagai sales counter di Agung Motor pada tahun 2010 sampai tahun 2011. Hebatnya karena dipercaya Yuniawati pernah menjadi supervisor di Hero Nusa Honda dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Hingga menjabat sebagai sales counter di PT Sejahtera Indo Bali Trada dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Karyawan yang lain mengatakan tidak begitu akrab dengan korban karena korban masih berstatus training. Meskipun demikian, korban dikenal ramah dengan siapapun. Di mana di momen saat bekerja, korban selalu pulang sendirian dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Sebelum kejadian pembunuhan tersebut, dirinya sedang mengikuti proses cerai dengan sang suami yang saat itu diketahui oleh pekerja lain, di mana dirinya datang ke kantor hanya untuk absen lalu pergi lagi dengan seorang laki-laki yang menggunakan mobil berwarna putih. Dalam proses training tersebut, korban sering keluar kantor untuk menjual kendaraan demi bertemu klien, di mana korban menggunakan sepeda motor miliknya. Bagus Putu Wijaya berusia 33 tahun, tersangka dugaan kasus pembunuhan terhadap Yuniawati, ternyata memiliki rekam jejak yang buruk. Bagus pernah terlibat dengan kriminal yang saat itu diketahui dirinya pernah terjerat dengan kasus pencurian sepeda motor. Awal keduanya bertemu, korban bertemu dengan Bagus di media sosial. Awalnya Bagus mengaku ingin membeli mobil kepada korban yang saat itu korban berstatus sebagai SPG mobil. Pelaku yang ingin membeli mobil menghubungi korban dari media sosial yang saat itu mereka berdua sepakat bertemu. Di dalam pertemuan tersebut antara pelaku dan korban saling ngobrol. Korban menanyakan soal pekerjaan pelaku yang biasa ditanyakan oleh sales manapun soal pekerjaan kliennya sebelum mereka sepakat membeli mobil tersebut. Di mana pelaku menjawab dirinya berprofesi sebagai gigolo dengan menjalankan pekerjaan tersebut secara online.
Menerima pengakuan tersebut, korban mengajak pelaku untuk makan malam di suatu tempat. Setelah mengetahui pelaku sebagai gigolo, yang saat itu korban mengajak pelaku untuk berhubungan suami istri. Yang saat itu korban memberikan tawaran dengan tarif Rp500.000, di mana pelaku sepakat atas ajakan penawaran tersebut. Yang saat itu disetujui oleh pelaku. Entah apa yang membuat Yuniawati mengajak pelaku dan menawar jasa hubungan badan tersebut. Bukannya malah membeli mobil, justru Yuniawati mengajak pelaku berhubungan badan. Setelah kesepakatan berdua, selanjutnya korban dan pelaku pergi ke sebuah penginapan di Teduh Ayu yang disewa selama 2 jam dengan tarif Rp60.000 pada pukul 18.00 WIB. Setelah mereka sampai di penginapan tersebut, mereka berdua melakukan hubungan badan, di mana pelaku sebagai gigolo melakukan tugasnya untuk memuaskan hasrat birahi seksual kepada korban. Setelah melakukan hubungan badan, korban yang saat itu belum puas atas layanan pelaku, melontarkan kata-kata, "Saya sudah rugi memberikan kamu handphone dan uang, tapi kamu belum memuaskan saya dengan pelayanan yang kamu buat kepada saya." Mendengar perkataan tersebut dari Yuniawati, pelaku marah kepada korban. Yang saat itu pelaku tersinggung seolah-olah direndahkan dalam hubungan ranjang. Setelah itu pelaku menarik korban dan membekap korban dengan sebuah handuk, yang dimana korban tidak bisa bernapas. Korban pun saat itu lemas atas yang dilakukan oleh pelaku, di mana Yuniawati meninggal dan tidak bernapas atas dilakukan oleh pelaku di kamar hotel yang mereka sewa. Setelah melihat korban yang sudah tidak bernyawa, pelaku langsung pergi dan meninggalkan penginapan tersebut dengan wajah yang panik dan tergesa-gesa, yang seolah-olah sudah melakukan perbuatan kejahatan. Bagus yang meninggalkan penginapan tersebut bertemu dengan petugas hotel pada pukul 19.30 WIB. Saat dia bertemu dengan petugas tersebut, dirinya mengatakan bahwa korban 30 menit lagi akan keluar dan dijemput oleh taksi online. Kemudian pelaku pun menuju mobil Suzuki R3 yang saat itu diketahui milik korban, di mana pelaku membawa kabur mobil korban. Pelaku mempunyai akal bulus bahwa mobil tersebut akan digadaikan oleh pelaku. Berdasarkan pengakuan dari pelaku, mobil tersebut digadaikan di sebuah penadahan. Dari hasil pegadaian tersebut, pelaku mendapatkan uang sebesar 10 juta rupiah. Yang dimana uang tersebut digunakan oleh pelaku untuk biaya pribadi dirinya yang sudah menggadaikan mobil korban. Setelah korban tewas, pelaku melarikan diri keesokan paginya. Pelaku melarikan diri dengan menggunakan pesawat ke arah Manado, yang saat itu diketahui mobil yang digadaikan pelaku ditemukan di wilayah Sanding, Bandung. Singkat cerita, yang saat itu jenazah korban ditemukan oleh petugas hotel, yang dimana dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani otopsi guna menyelidiki kematian Yuniawati. Dari hasil otopsi ditemukan luka-luka pada bagian leher dan tanda-tanda meninggal dengan mati lemas yang disebabkan meninggal karena penekanan jalan napas. Hasil dari otopsi dan visum yang dilakukan pada hari Jumat 9 Agustus 2019 pada pukul 8.30 WIB. Ditemukan luka-luka memar di bagian leher kiri dan kanan. Lalu terdapat juga luka memar di bagian mata korban. Dan banyak lagi luka bagian tubuh korban yang tidak bisa dijelaskan secara detail. Tidak butuh waktu lama untuk menangkap pelakunya. Saat itu pihak kepolisian mendapatkan informasi keberadaan pelaku, tepatnya di Manado. Kemudian selanjutnya pihak kepolisian menuju ke Ratahan. Kurang lebih 2 jam melakukan pencarian, pihak kepolisian mendapatkan pelaku sedang berjalan kaki di Jalan Trans Ratahan. Yang saat itu pelaku ditangkap tanpa ada perlawanan dan berusaha pasrah saat diamankan oleh pihak kepolisian. Menurut keterangan petugas hotel, keterangan mengenai peristiwa tragis yang terjadi di tempatnya bekerja. Menurutnya korban datang menginap bersama seorang laki-laki pada pukul 18.00 WIB pada Senin 6 Agustus 2019. Keduanya tiba di penginapan tersebut mengendarai mobil Avanza berwarna putih. Petugas mengatakan keduanya menyewa kamar selama 2 jam. Petugas penginapan mengaku tidak meminta identitas satu antara lain karena lantaran hanya menggunakan kamar 2 jam dengan tarif Rp60.000.
Selanjutnya mereka berdua langsung menuju ke kamar nomor 8 setelah menerima kunci yang sudah diberikan oleh petugas. Sekitar 1,5 jam, pria yang masuk bersama Yuniawati keluar menuju mobil, lalu meninggalkan penginapan tersebut. Tanpa ada curiga, petugas hotel akhirnya mengetuk pintu kamar penginapan sekitar pukul 21.30 WIB lantaran sewa tersebut sudah habis. Saat dipanggil, korban tidak menyaut. Petugas pun mengecek dan melihat korban tengah dalam keadaan tidur dengan posisi terungkup. Lalu petugas mencoba membangunkan korban dan membalikan badan perempuan tersebut. Saksi yang juga sebagai petugas penginapan melihat mulut korban dalam keadaan dibekap dengan handuk dan terdapat bercak cairan merah keluar dari mulut korban. Setelah dipastikan ternyata Yuniawati sudah dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya petugas melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Yang saat itu diketahui pelaku dihukum 11 tahun penjara atas perbuatan pembunuhan tersebut kepada seorang wanita yang bernama Yuniawati. Inilah dari kasus yang aku rangkum menjadi sebuah alur cerita. Informasi ini aku dapatkan dari berita yang sudah beredar. Buat kalian yang sudah subscribe channel ini, jangan lupa aktifkan notifikasinya dan sebarkan video ini ke teman keluarga atau pacar kalian. Gimana tanggapan kalian tentang kasus yang satu ini? Tinggalkan di kolom komentar.